Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian dan doa bersama di hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Kita akan membaca Alkitab dan kita merenungkannya. Mari berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkau Allah yang setia, menuntun kami menjalani kehidupan ini. Kami mengucap syukur, kasih-Mu terus kami alami. Dan kami rindu di perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami hari ini. Firman-Mu akan terus menuntun langkah kami. Kami akan membaca dan merenungkannya. Mohon hikmat-Mu ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami dengan benar dan kami pun setia menjadikan suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Amin. Tema renungan kita hari ini, ceroboh. Taruk madomi unnalah karaatasan. Saudara-saudara yang kekasih, ceroboh adalah sikap tergesa-gesa atau tidak cermat dalam mengambil suatu keputusan tanpa berpikir panjang tentang akibat dari keputusan yang kita ambil. Sikap ceroboh ini juga dilakukan oleh Sarai dan Abram. Ketika mereka telah lama menanti janji Tuhan yang tak kunjung ditepati, akhirnya Sarah menyuruh suaminya untuk menikahi hambanya Hagar. Setelah Abram menikahi hambanya itu dan kemudian Hagar mengandung anak Abram, masalah baru pun kemudian hadir dalam rumah tangga mereka. Terjadi perselisihan antara Sarai dan Hagar. Kedua perempuan ini saling berebut perhatian dari suaminya. Sarai merasa dihina karena kondisinya. Hagar menjadi lupa diri karena keadaannya. Ujung dari perseteruan dua perempuan ini adalah Hagar lari dari rumah Abram karena tidak tahan dengan penindasan yang dilakukan oleh Sarai. Saudara-saudara, apakah Allah diam saja melihat kekacauan yang terjadi di rumah Abram? Tidak, Allah tidak berdiam diri. Allah melihat kesusahan Hagar sehingga ia menjumpai Hagar di padang gurun. Allah menyuruh Hagar kembali ke rumah Abram memintanya untuk sabar menghadapi penderitaannya. Walaupun Hagar bukanlah bagian dari rencana Allah dalam hidup Abraham, tetapi ia tetap memberikan nama untuk anak Hagar itu. Saudara-saudaraku,
Dalam menjalani hidup ini karena ketidaksabaran, kita terkadang bertindak sendiri. Tidak sadar solusi yang kita ambil justru melahirkan masalah baru dan bahkan mengakibatkan orang lain pun menderita karena kecerobohan kita. Memang benar Tuhan tetap akan menolong kita menghadapi setiap masalah. Tetapi alangkah lebih bijaknya kalau sebelum memutuskan sesuatu, kita tetap dalam hikmat Tuhan, agar orang lain tidak menderita karena kecerobohan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mohon hikmat-Mu di perjalanan kehidupan kami hari ini, agar kami sungguh-sungguh dapat menjalani kehidupan ini dengan benar. Pun ketika kami harus mengambil keputusan-keputusan, tolonglah kami ya Allah. Kiranya oleh hikmat-Mu, kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang tentunya akan membawa kehidupan kami tetap hidup dalam kebenaran. Bahkan di dalam perjalanan hidup ini, kami tetap mampu menjadi berkat Allah, dan kami memuliakan Allah di sepanjang kehidupan. Mohon Tuhan menjaga melindungi kami sepanjang hari ini. Memberkati jemaat Tuhan di dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Dalam aktivitas yang dilakukan hari ini, biarlah semuanya tetap dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Diberkati dan ditopanglah jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Mohon pulihkanlah ya Tuhan. Berkatilah upaya perawatan yang mereka terima. Yang berduka Tuhan kuatkan dan hiburkan. Yang mengalami berbagai pergumulan atau persoalan-persoalan hidup, Tuhan, bukakan jalan terbaik dalam hidup mereka. Karuniakan kesabaran menanggung segala sesuatu. Karuniakan hikmat-Mu ya Allah, agar juga tetap sabar, tetap tekun di dalam Tuhan, melewati segala perkara. Demikian juga kami terus topang dalam doa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Oh Tuhan, jaga lindungi orang tua kami di masa tuanya. Karuniakan mereka hikmat-Mu, kesabaran dalam menjalani masa tua, bahkan sukacita melewati hari-hari hidup karunia Tuhan. Berkatilah anak-anak dan cucu untuk terus menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kiranya orang tua kami di masa tuanya, mereka bahagia gembira di dalam Tuhan, bahagia bersama anak-anak dan cucu. Bapa kami dalam surga, demikian juga kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia, juga mereka yang boleh menikmati kasih Tuhan atas pertambahan keluarga melalui Tuhan karuniakan anak-anak dalam rumah tangga, maupun juga kesuksesan keberhasilan yang mereka boleh raih. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Juga mampukan untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Bersama-sama pun kami juga tetap berdoa, Tuhan berkati kehidupan kami bersama di tengah bangsa ini. Jaga lindungi bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Demikian juga di tengah jemaat. Tuhan terus berkati majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, dalam bersama-sama mengemban tugas pelayanan yang Tuhan karuniakan. Kami pertaruhkan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian sejenak kita bersama-sama dalam renungan harian dan doa bersama.
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.